Tes 1 2. Kita mulai para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimanillah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian sore hari ini menjelang berbuka, di mana pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan membaca sebuah kitab yaitu Kaifa Na'ishu Ramadan atau Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan, di mana pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima dan insya Allah kita akan masuk kepada amalan yang ke-7. Setelah pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sampaikan amalan-amalan yang penting di bulan Ramadan, ya. Yang pertama puasa, kemudian qiyam Ramadan atau salat tarawih, kemudian sedekah, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, ya, duduk di masjid ya, setelah sholat subuh hingga terbit matahari, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat syuruk atau isyraq, dan terakhir kemarin sudah kita bahas seputar i'tikaf. Dan poin yang ke-7 kita baca penjelasan dari Syekh. Beliau mengatakan, hafizahullah, sabi'an al-umratu fi Ramadan, yaitu umrah di bulan Ramadan. Sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis riwayat yang valid yang sahih dari Nabi. Beliau berkata, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya ya, sebanding dengan haji. Akhrajal Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, hajatan ma'i, yaitu sebanding dengan berhaji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahani'an laka ya akhi bihajatin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selamat bagimu ya wahai saudaraku, ya, ketika seorang melakukan hal ini di mana dia seakan-akan berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, untuk kali ini ya atau tahun ini di masa wabah COVID-19 ini ya, kita tidak bisa melakukan umroh di bulan Ramadan ya. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak orang-orang yang sudah niat untuk mengerjakannya, yang jauh-jauh hari sudah membayar ya, uang untuk ke travel untuk pergi umroh ya. Mungkin ada yang setahun sebelumnya sudah meniatkan. Karena bahkan sebagian dari kita ya, dari kaum muslimin di seluruh dunia ada yang rajin setiap tahun untuk pergi umroh. Dia bisa beriktikaf di sana ya, bisa Ramadan di Al-Haram, entah itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ya. Ya, kalau khususnya untuk umrah tentu saja di Masjid Al-Haram ya. Dan mereka memiliki niat-niat yang baik seputar hal ini ya. Dan sekiranya tidak ada wabah ini, niscaya mereka sudah pergi ya untuk umrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian dari kita yang dari Dammam, Arab Saudi di sini, alhamdulillah Allah berikan ya kemudahan bagi sebagian dari kita atau bagi kita semuanya bahkan ya untuk pergi umrah rutin ya di akhir bulan Ramadan, kemudian di hari terakhir tanggal 29 ya bisa melakukan umrah ya di bulan Ramadan. Itu adalah kenikmatan. Dan sekiranya tidak ada pandemi ini ya, Covid ini, niscaya ya dengan izin Allah kita pergi ya, atau sebagian dari kita pergi.
Ya, dan ini adalah azam yang kuat dari kita, ya, keinginan yang kuat dari kita, ada niat dari kita. Ya, semoga dengan niat yang kuat tersebut, ya, tekad yang bulat tersebut, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada kita, ya. Karena dengan niat yang baik tersebut, ya. Karena sekiranya tidak ada wabah ini, niscaya kita sudah pergi untuk mengerjakannya, ya. Dan jangan lupa tentu kita banyak-banyak memohon pada Allah, semoga Allah mengangkat wabah ini, ya, mengangkat cobaan ini bagi kita kaum muslimin, ya, di Arab Saudi, di Indonesia dan di seluruh dunia, ya. Dan dalam keadaan kita bisa mengambil pelajaran darinya, mengambil faedah, ya, melihat hikmah di balik itu semuanya, ya. Nah, ini amalan yang ketujuh. Kemudian amalan yang kedelapan, yaitu taharri Lailatul Qadri, yaitu bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ini termasuk amalan yang mulia, ya. Istimewanya di 10 hari terakhir dan lebih terkhusus lagi di hari-hari ganjilnya, di malam-malam ganjilnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam, ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya Lailatul Qadar, yang kemudian ada surat namanya surat Al-Qadar, ya, yang kemudian kita sangat mengetahui, ya, benar-benar mengetahui keutamaan dari Lailatul Qadar, ya. Kedudukan Lailatul Qadar di sisi kita kaum muslimin sangat-sangat mulia, ya. Dan kita berharap jangan sampai terlewatkan, ya, kita darinya. Dan ini malam yang lebih mulia, ya, daripada 1000 bulan. Ya, amalan yang dikerjakan, ya, malam yang begitu mulia daripada 1000 bulan, dan amalan yang dikerjakan padanya, ya, itu lebih baik daripada dia beramal di 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mengerjakan qiyam Lailatul Qadar, yaitu salat malam pada malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya, dia salat tarawih. Imanan, ya, karena benar-benar iman, karena dorongan keimanan, ya. Wahtisaban, demikian pula dia mengharap pahala, ikhlas lillahi taala, bukan untuk riya, bukan untuk posting di sosial media dan sebagainya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari Muslim. Ini keutamaan juga bagi orang yang rajin terus, ya. Setiap malam dia mengerjakan qiyam Ramadan, salat tarawih, yang kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra Lailatul Qadri wa ya'muru ashabahu bitahriha. Dan menjadi kebiasaan Nabi, ya, itu beliau bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, dan beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk mencarinya, ya. Wa kana yuqidhu ahlahu fi layalil ashri raja'a an yudriku Lailatul Qadri. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istri beliau, ya, pada malam-malam 10 terakhir, ya, dengan harapan agar, ya, mereka semuanya, ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Wa fil Musnad an Ubadah marfu'an, di kitab Musnad, ya. Ya, demikian pula ada riwayat Nasai juga, ya. Wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud ini secara umum ketika disebutkan Musnad maka adalah Musnad Al-Imam Ahmad. Man qamaha ibtigha'aha, itu siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan pada malam hari itu, ibtigha'aha, ya, karena dia mengharapkannya, tsumma waqa'at lahu, ya, kemudian benar-benar bertepatan dengannya, dia mendapatinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, ya. Maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, ya. Dan ini walin Nasa'i nahwu, demikian pula riwayat Nasa'i
dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu ala syartis sahih. Sanadnya ini sesuai dengan persyaratan sahih. Hadis yang sahih. Ya, wa warada an ba'di salafi minas sahabati wat tabi'in, dan ada riwayat dari beberapa generasi salafus saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in, ya, al-ightisal. Apa itu? Mereka melakukan mandi, ya. Wa tatayyub, ya, demikian pula mengenakan minyak wangi fi layalil asyri, pada malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, bersih-bersih diri mereka. Taharriyan lailatul qadri, karena mereka, ya, mencari hari malam Lailatul Qadar, allati syarrafahallahu wa rafa'a qadraha, syarrafahallahu wa rafa'a qadraha, yang Allah telah memuliakan dan mengangkat, ya, kedudukan Lailatul Qadar ini, ya. Fa ya man adha'a umrahu fi syai'alah fila syai'a, ya, maka sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan umurnya, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Ini sungguh merugi, karena memang waktu itu bagi seorang mukmin adalah ra'sul mal, adalah modal utama, ya, modal utama untuk mendapatkan akhirat Allah, ya, untuk mendapatkan akhiratnya agar dia bisa masuk surga. Apa itu? Waktu, ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, ya. Dan kita tahu betul Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, dua kenikmatan yang banyak manusia itu lalai darinya, yaitu as-sihhatu wal faragh, ya, kesehatan dan waktu luang, ya, waktu kosong. Nah, ini nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Jangan sampai, ya, kita menjadi termasuk orang-orang yang tertipu atau orang-orang yang banyak itu, ya, yang banyak terlalaikan dengan dua nikmat tersebut, ya. Kemudian beliau menasihati istadrik ma fataka fi lailatul qadri, ya. Maka untuk selanjutnya hendaknya, ya, engkau benahi apa yang terlewatkan darimu, ya, dari malam Lailatul Qadar. Apa yang sudah terlewatkan pada bulan-bulan sebelumnya, ya sudah, ya. Sudah. Sekarang untuk yang di hadapan kita ini, kita berusaha bersungguh-sungguh hidupkan malam itu dengan yaitu berbagai macam ibadah, ya. Fa innaha tuhsabu minal umur, karena itu hitungannya dihitung seperti umur kita, ya. Karena 1000 bulan itu, ya, kurang lebih berapa? 83 tahun, ya. 83 tahun. Dan kata-kata, ya, firman Allah khairun, lebih baik, ya. Ini kata-kata lebih baik ini bersifat mutlak atau umum, tidak dibatasi lebih baik berapa kali lipat lagi, ya, menunjukkan bisa sampai berkali-kali lipat lagi, ya. Kemudian beliau mengatakan wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin siwaha, ya, dan beramal padanya, beramal saleh, melakukan ketaatan apa saja, ya, di malam hari itu, ya, lebih baik daripada beramal saleh selama 1000 bulan, ya, selain dari malam Lailatul Qadar yang tidak ada padanya Lailatul Qadar, ya. Maka ini malam-malam yang ditunggu-tunggu, ya, seperti umur yang sudah disampaikan oleh penyusun tadi. Ya, apalagi siapa dari kita yang bisa menjamin umurnya itu sampai 80 tahun, 85, 90 dan seterusnya, ya. Paling mungkin 40 sekian, 50 sekian, ya, 60 kurang lebih, ya, itu rata-rata. Ya, oleh karenanya, ya, kita berusaha untuk benar-benar memanfaatkannya, ya. Dan beliau mengatakan man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam itu, sungguh maka dia telah terhalangi dari kebaikan, ya. Sungguh merugi dia. Malam yang begitu baik ini disia-siakan. Lalu ketika malam yang begitu baik ini disia-siakan, ya wajar malam-malam yang lainnya disia-siakan juga. Ya, seperti kalau ibadah seperti sholat, ya. Kalau orang menyia-nyiakan sholat, ya ibadah-ibadah yang lainnya akan dia sia-siakan, ya. Oleh karenanya untuk sholat benar-benar dia terus perbaiki, ya, terus dia tingkatkan kualitasnya, ya, keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan. Kemudian ditingkatkan kuantitasnya, yaitu untuk sholat-sholat yang sunnah. Nah, kalau untuk ini, ya, di malam Lailatul Qadar ini dia tingkatkan semangatnya untuk beramal saleh pada malam-malam itu, ya. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya, kapan pastinya, namun usaha, yang penting berusaha terlebih dahulu. Kemudian beliau menjelaskan waktunya, ya, wahia fil ashril awakhir min Ramadan, ya, dan waktunya adalah, ya, ini banyak pendapat seperti ini, pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Wahia fil witri min layalihi ahra, dan pada malam-malam 10 dan pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam witirnya, maka itu ahra, ya, lebih
diharapkan lagi, ya. Wa arjal layali lailata sab'in wa ishrina, dan malam yang paling diharapkan adalah malam ke-27, ya, malam ke-27. Meskipun untuk selanjutnya, ya, ulama menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu terus berpindah-pindah. Ya, kalau pada saat itu, ya, di zaman sahabat, ya, di zaman Rasulullah SAW, maka benar karena ada tanda-tandanya pada saat itu, ya. Namun untuk tahun-tahun selanjutnya, ya, maka selama-lamanya manusia tidak akan tahu. Ya, selama-lamanya manusia tidak akan tahu. Ya, bisa jadi di luar dari 10 hari terakhir, ya. Di 10 hari pertama, kedua, atau bisa jadi di terakhir, ya. Ini kita tidak tahu. 5, rawa Muslim an Ubay bin Ibni Ka'bin, ya. Karena ada riwayat dari yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, wallahi demi Allah. Nah, ini pada saat itu Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, wallahi demi Allah, inni la a'lamu ayya lailatin hiya. Demi Allah, sungguhnya aku benar-benar mengetahui malam apakah itu, ya. Hiya lailatul lati amarana Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, yaitu pada malam yang Rasulullah memerintahkan kami untuk mengerjakan qiyamul lail pada saat itu. Wahia lailatus sab'in wa isyrina, dan itu adalah pada malam ke-27-nya, ya. Ini pada saat itu, ya. Wa kana Ubay yahlifu ala dzalika, dan sampai-sampai Ubay bin Ka'ab pada saat itu, ya, beliau bersumpah, ya, wallahi demi Allah, ya, demi Allah, ini kesungguhan dari beliau. Wa yaqulu, dan beliau berkata, bil ayah wal alamati allati akhbarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengabarkan, bisa tahu itu dengan tanda-tanda yang telah dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yaitu kepada para sahabat pada saat itu. Apa itu tanda-tandanya? Anna syamsa tatlu'u sahbihataha la syu'a laha, bahwa matahari, ya, terbit pada pagi harinya tanpa ada sinar, yaitu sinarnya tidak terlalu kuat, ya, sinarnya tidak terlalu kuat. Ya, terkadang seseorang ada yang sengaja melihat-lihat di pagi harinya, ya, kemudian dia banding-bandingkan antara malam ini dengan malam yang lainnya, ya, kemudian terkadang dia dapati bahwasanya malam ke-20 pada pagi hari, ya, pagi harinya di hari ke-27 itu, ya, mataharinya redup, tidak terlalu terang. Nah, ini diantara tanda-tandanya. Tapi selama-lamanya bahwa ilmunya adalah hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya berusaha, ya. Wa fi sahih, dan di Sahih Bukhari, ya, di hadis yang sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadri ma aqulu, ya, sekiranya aku bertepatan, ya, dengan malam Lailatul Qadar, ya, apa yang aku ucapkan, ya, doa apa yang aku panjatkan? Qala, Rasul menjawab, quli, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya, suka memberi ampun, maka ampunilah aku, ya. Atau, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku, ya. Jadi ini doa yang masyhur yang insyaallah kita semuanya sudah menghafalkannya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Adapun riwayat yang ada tambahan, Allahumma innaka afun karim, ya. Ada kata-kata karim, ya. Wallahu a'lam, setahu kami riwayat tersebut adalah tidak sahih, ya. Setahu kami riwayat tersebut adalah tidak sahih. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan, yaitu amalan yang ke-8, ya. Tadi 7 umrah, kemudian yang ke-8 bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, dan yang ke-9 adalah ini beliau menjama' atau mengumpulkan 3 amalan, ya. Al-iktsaru minadz-dzikri wad-du'a'i wal istighfari, banyak berzikir, ya, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Ya, meskipun istighfar sebenarnya bagian dari doa, ya, tapi terkadang memang sebagian ulama menyebutkan secara tersendiri, ya. Nah, ini yang hendaknya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh juga, ya. Akhil karim, ya, saudaraku yang mulia, kata beliau, ayyam wa layali Ramadan azminah fadilah, ya. Hari-hari, ya, siang hari dan malam-malam bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu yang utama. Waqtanimha, manfaatkanlah ia. Dengan apa? Bil iktsari minadz-dzikri wad du'ai, dengan memperbanyak zikir dan doa. Wa bi khasatin fi awqatil ijabah, khususnya di waktu-waktu yang mustajab, ya. Khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Wa minha, dan diantaranya adalah
indal iftari, ketika berbuka, ya. Falis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad, ya. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, ya, dia memiliki permohonan yang la turad, yang tidak akan tertolak. Nah, ini hendaknya kita pun memanfaatkannya, ya, ketika berdoa, ketika berbuka. Dan ketika berbuka ini, ya, ulama menjelaskan ini mencakup sebelum atau demikian pula setelahnya, ya. Jadi orang yang berpuasa itu doanya makbul biiznillah, kemudian ketika berbuka makbul, ya, kemudian di malam hari, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, ya, di waktu-waktu sahar, ya, itu juga termasuk makbul, ya. Maka 3 waktu ini hendaknya seseorang dia banyak-banyak berdoa pada Allah, ya, sambil santai, sambil duduk, ya. Tidak harus seperti tidak harus menghadap kiblat, ya. Itu adab yang baik, ya, tapi tidak diharuskan, ya. Demikian pula tidak harus dalam keadaan suci, ya. Tidak harus mengangkat tangan, itu adab-adab, ya. Tapi kalau sambil santai kemudian dia mohon berzikir, berdoa pada Allah, maka itu pun adalah kebaikan, ya. Ini yang pertama tadi ketika berbuka. Yang kedua, thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Ini sebagaimana sudah disampaikan. Hina yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wa yaqul, Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah orang yang meminta sehingga aku beri? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah orang yang beristighfar lalu aku akan ampuni, ya. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah dalam riwayat yang sahih, ya, bahwa Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kita tidak usah memikirkan bagaimana turunnya Allah, ketika Allah turun itu apakah arsy kosong dan sebagainya, itu di luar nalar kita, di luar akal kita, ya. Yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih di antara riwayat Bukhari ini, bahwasanya ada amalan pada saat itu. Dan itu adalah waktu yang mustajab, bukan malah memikirkan tentang Allah ini itu, ya, kemudian dengan akal kita, ya, dan macam-macam. Berarti kalau sekiranya Allah turun sementara malam ini terus berjalan, ya, lama-lama bergeser, maka Allah turun terus dan seterusnya. Ini naral-naral yang di luar pikiran kita. Dan ingat, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ya, tanpa sadar kita berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu hal seperti itu sudah yang ada keterangannya dari Allah, kita imani, ya. Untuk perincian yang tidak ada, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mengimani Allah turun, ya, sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya, tidak serupa dengan turunnya makhluk. Adapun kewajiban kita adalah mengimani, ya, hadis-hadis atau ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti ini. Sudah selesai. Ya, yang kemudian ada amalannya. Amalannya apa itu? Memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon pada Allah. Nah, ini yang kita fokusnya di situ. Ya, jangan fokus di hal-hal yang kita tidak mengetahui perinciannya, ya, dalam masalah itu. Kemudian al-istighfaru bil ashar. Jangan lupa untuk memperbanyak istighfar di waktu akhir malam, waktu sahur. Waktu sahar itu waktu orang makan sahur, yaitu di akhir malam. Ini pun doa yang mustajab, istighfar pun mustajab, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur, ya, mereka orang-orang itu, ya, orang yang beriman, pujian bagi mereka memperbanyak istighfar pada Allah. Kemudian taharri sa'atil ijabati yaumal jumu'ah, ya. Mencari-cari waktu diijabahinya doa khususnya pada hari Jumat, ya. Ini wa ahraha, dan yang paling diharapkan adalah akhiru sa'atin min hari yaumil jumu'ah, yaitu, ya, sesaat di akhir hari, ya, dari siang bulan Ramadan. Ya, ulama mengatakan yaitu ba'da salat Asar hingga tenggelam matahari, atau hingga sebelum tenggelam matahari di hari Jumat. Ini adalah waktu yang mustajab, ya. Bisa jadi bertepatan dengan ketika dia berpuasa pas hari Jumat, pas hujan turun pula, itu terkumpul keutamaan-keutamaan tersebut, ya. Maka manfaatkan dengan baik. Nah, itu beberapa amalan, ya, yang disebutkan oleh beliau, ya. Dari poin ke-9 ini adalah memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Nah, untuk zikirnya bisa zikir yang muqayyad, yang terikat dengan bilangan dan waktu, seperti setelah sholat fardu, zikir pagi petang, ya. Atau demikian pula doa-doa atau zikir-zikir yang biasa diamalkan sebelum mengenakan pakaian, ya, ketika melepas, ketika mau tidur, hendak tidur. Ini termasuk zikir-zikir dan doa-doa yang penting juga, ya.
Atau yang bersifat itu tadi yang mutlak, muqayyad, ada yang bersifat mutlak, ya, tidak terikat dengan waktu dan bilangan dan waktu, ya, memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, dan kalimat-kalimat yang baik yang lainnya yang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa akhiran akhil karim, dan terakhir wahai saudaraku yang mulia, wa ba'da hadhil jaulati, setelah kita berkeliling tadi fi riyadil jannah, di taman-taman surga yang berisi amal-amal saleh yang beliau sebutkan ada 9 di situ, natafayya'u dhilal amali salihah, ya, kita berkeliling, kita bernaung di bawah naungan amal-amal saleh, ya. Unabbihuka ila amrin muhimmin, aku peringatkan dirimu, ya, aku ingatkan dirimu, ya, akan adanya perkara yang penting. Atadri ma huwa, tahukah kamu apa itu? Nah, ini penting sekali. Innahul ikhlas, sesungguhnya amalan yang penting tersebut adalah keikhlasan, ya. Ketika puasa ikhlas, qiyam Ramadan ikhlas, sedekah ikhlas, membaca Al-Qur'an ikhlas, ya, duduk di masjid setelah sholat subuh sampai terbit matahari kemudian sholat syuruk ikhlas, i'tikaf ikhlas, ya, umrah di bulan Ramadan ikhlas, mencari malam Lailatul Qadar pun ikhlas lillahi taala, memperbanyak zikir, doa, istighfar atau amal-amal saleh yang lainnya dengan ikhlas. Ini jangan sampai ditinggalkan. Harus menyertai semua amalan, ya. Na'am al-ikhlas. Iya, yaitu al-ikhlas. Fakam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal atash. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa, ya, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga, ya. Wa kam min qa'imin, ya, betapa banyak orang yang mengerjakan qiyam Ramadan, qiyamul lail, laisa lahu min qiyamihi illa saharu wa ta'ab, ya. Dia tidak mendapatkan dari amalan itu, dari qiyamul lailnya itu, kecuali hanya as-sahar, yaitu begadang malam, wa ta'ab, dan lelah, ya. Dia begadang berapa jam untuk sholat, anggap saja setengah jam atau 1 jam atau lebih dari itu, ya. Ketika tidak ada keikhlasan, ya hanya lelah, ya, hanya begadang saja, ya. A'adanallahu wa iyyaka min dzalika. Semoga Allah melindungi kita dan termasuk engkau dari hal yang tidak baik tersebut, ya. Kita mohon pada Allah keikhlasan dan memohon perlindungan pada Allah dari riya, ya. Walidzalika najidun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu ala hadhil qadhiyati biqaulihi, ya, oleh karena itu kita dapatkan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, ya, perkara ini, ya, dengan sabda beliau imanan wahtisaban, ketika mengerjakan puasa, qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar, ya, dengan apa? Dengan penuh iman, wahtisaban. Nah, ini wahtisaban ini yaitu ibtigha wajhillah, yaitu dia lillahi ta'ala, mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Waqad harisa waqad harasa as-salafu, ya, generasi pendahulu-dahulu, ya, dari salafus saleh, mereka antusias, bersungguh-sungguh, semangat ala ikhfa'i a'malihim khaufan min anfusihim, ya, mereka antusias untuk menyembunyikan amalan-amalan mereka karena khawatir, ya, akan diri mereka sendiri, ya, khawatir tidak ikhlas, khawatir mengganggu keikhlasan mereka. Nah, kemudian beliau memberikan contoh-contoh akan hal itu, ya, dan para jamaah di zaman sekarang, ya, banyak, ya, saya katakan banyak, ya, orang-orang, ya, yang merusak amal soleh mereka sendiri, ya, dengan menampakkannya di depan jumhur, ya, di depan masyarakat, ya, dengan memposting ibadah-ibadah yang semestinya dia sembunyikan, ya. Dan semestinya masing-masing dari kita itu memiliki amalan yang menjadi andalannya nanti pada hari kiamat. Dan yang paling bermanfaat dari amalan-amalan tersebut selain amalan-amalan yang wajib adalah memiliki amalan yang tersembunyi, ya, memiliki amalan yang tersembunyi. Ada yang rajin sholat malam, sudah, silahkan lanjutkan dan tutup mulut. Ada yang rajin sholat duha, lanjutkan, tutup mulut. Ada yang kurang bisa untuk qiyamul lail, tapi dia bisanya bersedekah, lanjutkan dan tutup mulut, ya. Di tengah yang lainnya ada orang yang memiliki amalan-amalan yang lainnya, mungkin gemar membantu orang lain yang mengangkatkan barang dan sebagainya, ya. Dan sudah, tutup mulut, tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah dibuka-buka, ya. Nah, ini semestinya kita seperti itu, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi amal-amal kebaikan, ya. Oleh karenanya di antara ulama dahulu ada yang mengatakan, ya, uktum, ya, sayyi'atika kama taktum
hasanatika, ya. Tutupilah, ya, sembunyikanlah, rahasiakanlah amal-amal baikmu, ya, sebagaimana engkau menyembunyikan amal-amal burukmu, ya. Uktub, ya, hasanatika kama taktum sayiatika. Ya, kalau kita punya amal-amal yang tidak baik, kita tidak ingin orang mengetahui, kita sembunyikan rapat-rapat, ya. Nah, demikian pula untuk amal soleh. Kerjakan juga hal yang sama, tutup rapat-rapat, ya, tutup rapat-rapat. Baik, kita baca beberapa riwayat yang beliau bawakan dan kita akan mendapatkan, ya, hal yang menakjubkan seputar mereka orang-orang dahulu. Fahadat tabi'iyul jalilu. Ini seorang tabi'i yang mulia, Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Itu Abu Ayyub As-Sikhtiyani, ya, rahimahullah, yuhaditsu anhu Hammad ibnu Zaid, ya. Hammad bin Zaid bercerita tentang beliau ini, ya. Bagaimana kata Hammad, ya, kana Ayyub rubbama haddatsa bil hadithi fayariq. Ayub ini pernah, ya, di tengah manusia, ya, ketika beliau menyampaikan hadis, ya, menceritakan suatu cerita, lalu beliau ini sedih, ya, tersentuh dengan cerita yang beliau sampaikan. Fayal tafid, lalu beliau menoleh. Fayatamakhat, ya, wa yaqul, kemudian beliau, ya, meludah, ya, dan mengatakan ma asyadda az-zukam. Flu itu begitu berat, ya. Alangkah berat flu, ya. Padahal beliau tidak flu dan beliau tidak mengatakan saya sedang flu, ya. Tapi beliau katakan, beliau sampaikan bahwasanya flu itu sungguh berat, ya. Ini maksudnya supaya tidak ketahuan bahwasanya beliau sebenarnya pengen menangis, ya. Ya, yudhiru annahu maskumun li ikhfa'il buka. Ya, beliau menampakkan seakan-akan beliau sedang flu, ya, untuk apa? Menyembunyikan rasa tangis, menyembunyikan tangis beliau. Ya, jadi beliau sengaja melakukan hal itu supaya orang-orang tidak mengetahui bahwasanya beliau menangis. Berbeda dengan zaman kita, ya, bahkan ada orang-orang, ya, yang malah setiap majelisnya, ya, memperbanyak tangisan di depan jumhur, ya, apalagi di depan kamera. Itu sesuatu yang tidak mudah untuk ikhlas, ya, padanya. Ya, kita mohon pada Allah semoga diberikan keikhlasan dan dijauhkan dari riya, ya. Allahumma amin. Wa an Muhammad ibni Wasi', dan dari Muhammad bin Wasi' qala, ya, beliau berkata, laqad adraktu rijalan kana ar-rajulu yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'atihi ala wisadatin wahidah. Sungguh aku pernah bertemu dengan orang-orang, dengan banyak orang, dan seorang di antara mereka itu ada yang tidurnya, ya, kepalanya satu bantal dengan istrinya, ya, satu bantal, ya, untuk apa? Untuk berdua. Qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi la tash'ur bihi imra'atuhu, ya. Pipi beliau, ya, pipi di antara mereka itu menangis, ya, sampai pipinya basah, ya, sementara istrinya yang tidur di sampingnya tidak mengetahuinya, ya. Benar-benar disembunyikan. Dan sudah kita sampaikan bahwa menangis karena Allah itu amalan yang begitu mulia. Menangis di kemaksiatan, ya, akan dosa-dosa, ya. Menangis karena kurangnya dalam mengerjakan amal soleh, kurang maksimal dalam beribadah pada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban. Nah, ini adalah tangisan yang baik, ya, tangisan yang baik, ya. Kemudian beliau mengatakan, walaqad adraktu rijalan yaqumu ahaduhum fis saffi, ya, dan sungguh aku mendapati ada orang-orang, ya, seorang dari mereka berdiri di dalam shaf, berdiri di shaf, fayasilu dumu'uhu ala khaddihi, ya, sampai air mata berlinang, ya, ketika salat di tengah shaf, ya, wala tash'uru bihi imra'atuhu, ya, kemudian istrinya pun tidak mengetahuinya, ya, istrinya tidak mengetahui, ya. Walaqad adraktu rijalan yaqumu ahadum fis saffi, ya. Dan demikian pula aku temui orang-orang, ya, yang seorang dari mereka berdiri di tengah shaf, ya, fatasiru dumu'uhu ala khaddihi wa la yash'uru bihi alladhi ila jambihi, ya. Dia menangis, ya, air mata berlinang ke pipi, ya, sementara orang yang ada di sampingnya, kanan kirinya, depan belakangnya tidak mengetahuinya, ya. Beliau atau mereka sembunyikan tangisan tersebut, ya. Wa kana Ayyub As-Sikhtiyani atau As-Sikhtiyani rahimahullah yaqumul laila kullahu. Beliau mengerjakan qiyamul lail, ya, seluruhnya. Fayukhfi dzalika, dan beliau menyembuhkan hal itu, ya, beliau sembunyikan hal itu. Fa idza kana 'inda subhi rafa'a sautahu, ketika sudah begitu dekat dengan waktu subuh, ya, beliau mengangkat suaranya ka'annahu qamatil kasa'ah, ya, seakan-akan beliau baru bangun pada saat itu, ya. Pada malam hari diam-diam sholat, ya.
ketika menjelang subuh, ya, maka beliau mengangkat suaranya, ya, mungkin membangunkan mereka, orang-orang, ya, teman-teman atau siapa sahabatnya, ya, yang pada malam hari itu, pada menjelang waktu subuh itu, ya, seakan-akan beliau baru bangun pada saat itu, padahal tidak demikian. Padahal malam dihidupkan untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, ya. Nah, ini diantara hal-hal yang ajib, yang luar biasa dari mereka, ya. Dan tidak berhenti di situ saja, ada yang lainnya, ya. Wa an ibni Abi Adi, dan dari Ibnu Abi Adi, ya, qala, beliau berkata, Shoma Dawud ibnu Abi Hindin, ya, Dawud bin Abi Hindin ini pernah berpuasa arba'ina sana, selama 40 tahun. La ya'lamu bihi ahlu, keluarganya tidak tahu, ya. Beliau berpuasa, ya, puasa sunnah, ya, keluarganya tidak tahu. Wa kana kharrazan, dan beliau ini tugasnya sebagai pemintal pernak-pernik gitu, ya, ya. Yahmilu ma'ahu ghida'ahu, pokoknya dia keluar, ya, kerja di luar, dia bawa sarapannya. Jadi dari rumah itu membawa sarapan, ya. Min indihim, dari keluarganya. Keluarganya menyiapkan makanan kemudian dibawa keluar, ya. Orang-orang di rumah mengira tentu saja dia orang ini ataupun Dawud bin Abi Hindin ini akan makan nanti ketika sampai di tempat kerja, ya. Tapi ternyata apa yang dilakukan? Fayatasaddaqu bihi fit thariq. Ternyata beliau ini sedekahkan makanan tersebut di tengah jalan, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Wa yarji'u 'ashiyan fayuftiru ma'ahum. Ya, kemudian sore hari baru pulang, ya, baru makan di rumah, padahal itu adalah saat berbuka untuknya, ya, disembunyikan puasanya, ya. Hanya saja para jamaah rahimanallahu wa iyyakum, di satu sisi tentu, ya, kalau mungkin keluarga sudah pada paham, ya, semangat beramal soleh, ya, ini adalah kebaikan dan bisa benar-benar membantu untuk ikhlas lillahi ta'ala, ya, dalam beribadah. Hanya saja, ya, bisa jadi di tengah keluarga mereka pun butuh pendidikan, ya. Dan orang tua, ya, khususnya bapak dan ibu itu sebagai panutan untuk anak-anaknya, ya, sebagai pemimpin keluarga yaitu ayah, ya, ketika mencontohkan kebaikan, ya, melaksanakan kebaikan amal soleh di hadapan mereka supaya dicontoh oleh mereka untuk mengajarkan kebaikan pada mereka, maka ini adalah kebaikan, ya, maka ini adalah kebaikan, dan dia mendapatkan pahala dari hal tersebut karena itu termasuk dari ilmu bermanfaat yang dijelaskan kepada keluarga, ya. Nah, berbeda ketika keluarganya sudah paham, sudah terbiasa, maka disembunyikan, ya, semoga itu lebih baik bagi dirinya, ya. Kita lanjutkan. Qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, Balaghani, telah sampai kabar padaku, annal abda ya'malul amala sirra, bahwa seorang hamba ada yang beramal secara rahasia. Fala yazalu bi syaitan hatta yaghlibahu. Setan itu akan terus senantiasa bersamanya, terus menggodanya sampai bisa mengalahkannya. Fayuktabu fil alaniyah, hingga akhirnya yang dituliskan baginya adalah pahala ketika dia beramal di tengah orang-orang, ya. Ketika sendiri pahala lebih utama, ya. Namun kemudian turun derajatnya seperti orang beramal di tengah orang-orang. Ini lebih rentan untuk riya, ya, lebih rentan untuk riya, ya. Tsumma la yazalu bihi syaitanu hatta yuhibbu an humida alaihi, ya. Kemudian setan terus akan menggodanya hingga akhirnya dia suka dipuji atas amalan tersebut. Dia suka beramal tapi ingin dipuji atau suka dengan pujian, ya. Fayansakhu minal alaniyati fayuthbatu firriya, hingga akhirnya bagaimana, ya, dicabutlah dari amalan dia beramal saleh di tengah manusia yang kemudian ditetapkan baginya riya, ya, ditetapkan baginya riya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya, setan terus berusaha untuk menggoda manusia, ya, agar manusia itu senang beramal saleh di hadapan orang lain, ketika sendiri kasul, yaitu pemalas, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kalau seandainya seseorang dia bisa biasa saja, ketika sendiri banyak beramal atau tetap beramal soleh, di depan orang lain pun beramal soleh, ini adalah orang yang ikhlas, ya, seperti ini. Dia tidak peduli pandangan orang, ya. Ketika sendiri beramal, di tengah orang lain beramal, ya. Namun bisa jadi ada orang yang ketika sendiri amalannya lebih banyak daripada ketika di hadapan orang lain. Ini orang yang utama, orang yang mulia, dia seperti ini. Atau orang yang ketiga, ya, ketika di depan orang lain itu amalannya lebih banyak daripada ketika sendiri. Ini hati-hati, ya. Orang yang seperti ini hati-hati, jangan sampai dia masuk ke dalam riya, ya.
Jangan sampai ketika beramal soleh itu ketika dia mengerjakannya karena ingin dipuji. Ya, namun ketika seorang beramal semangat karena ada temannya, ya, ini bukan termasuk dari riya. Dan memang seperti itu kita dalam beragama. Ya, kita butuh teman-teman, dengan semakin banyak teman kita akan semakin semangat. Itu sesuatu yang wajar. Ya, ini adalah hal yang lumrah. Ya, tapi tetap niatnya dijaga, jangan sampai ketika beramal ya karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Nah, itu saran beliau, ya nasihat beliau agar ikhlas dalam beramal saleh. Ya. Selanjutnya para jamaah rahimanillah wa iyyakum, nasihat ya yang ke-10 ini bukan amal saleh ya, tapi ini nasihat yang begitu penting dan ini tidak sepatutnya dikerjakan oleh orang apalagi ketika dia berpuasa. Ya, bagi kita semuanya sangat penting dan jiwa kita ini ya lemah, begitu lemah. Ya, oleh karenanya terus diingatkan ya, siapa saja dia seseorang ya pasti dia akan mengalami hal-hal bisa jadi seperti ini ya. Dan memang Rasul telah menjelaskan bahwasanya inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Ya, setiap amalan anak Adam itu ya ada masa-masa semangat dan ada masa-masa futur. Ya, oleh karenanya butuh diingatkan lagi. Apa itu? Allahu fi Ramadan, hal yang sia-sia ya, yang tidak ada manfaatnya di bulan Ramadan ya. Ini berhati-hati kita darinya. Akhi, wahai saudaraku, adzunnu anni qad ataltu 'alaika wa ana ahutsuka 'ala iqtinamil waqti. Ya, aku kira aku ya telah bercerita panjang lebar kepadamu ya saat aku yaitu menganjurkan dirimu, memotivasi dirimu untuk memanfaatkan waktu. Ya, qata'tu 'alaikal waqt. Ya, aku telah putus ya waktu tersebut ya. Walakin hanya saja as'adinu li an na'rija sawiyan ala zahiratin khatiratin. Ya, aku izin padamu ya untuk kita naik sedikit bersama-sama ya. Apa itu? Di atas zahirah khatirah fenomena yang berbahaya. Wa bi khasatin ya, khususnya di Ramadan, di bulan Ramadan. Ini khususnya di bulan Ramadan. Apa itu? Innaha zahiratu idha'atil waqti, yaitu fenomena menyia-nyiakan waktu, wa taqti'uhu ya, dan memutus waktu itu ya, memanfaatkan waktu itu fi ghairi ta'atillah ya, untuk ya, selain kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memanfaatkan waktu ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat khususnya di bulan Ramadan. Ya, ini sangat-sangat tidak sepatutnya. Ini sangat-sangat tidak sepatutnya. Ya. Innamal ghaflah wal i'rad 'anir rahmat wa innaha al ghaflah wal i'rad 'anir rahmat wan nafahat al ilahiyati. Ya. Sesungguhnya hal tersebut adalah lalai dan berpaling dari rahmat Allah dan kesempatan-kesempatan waktu-waktu yang Allah telah sediakan bagi kita untuk beramal ini. Di antaranya waktu-waktu pilihan ini adalah bulan Ramadan. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya. Ini kita coba renungkan ayat ini ya. Allah mengatakan, dan barang siapa berpaling dari peringatanku ya, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ya sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit ya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, sebagian ahli tafsir mengartikan ini adalah kehidupan sempit ini adalah di alam kubur ya. Dan ini salah satu ayat yang menunjukkan adanya azab kubur ya. Kemudian wa nahsyuruhu. Nah, baru nanti ya kata Allah, dan kami akan mengumpulkannya, akan membangkitkannya yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Ya, akan dibangkitkan orang yang seperti ini yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari peringatan Allah ya, dalam keadaan buta. Akhirnya dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, dia berkata, wahai Rabb, ya, mengapa engkau kumpulkan aku, engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Ya, sementara aku dahulu dapat melihat. Ya. Kemudian Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya. Dan Allah berfirman, demikianlah ya, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami ya, dan kamu melupakannya, mengabaikannya, melalaikannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Dan demikianlah ya, pada hari ini pun kamu dilupakan, diabaikan, dilalaikan. Ya, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Engkau lupa kepada ayat-ayatku, kepada ayat-ayat Allah, maka Allah ya Subhanahu wa taala akan berikan
balasan seperti itu, ya Allah jadikan dia buta dan dia nanti akan dilalaikan, dilupakan pada hari kiamat. Ya. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, ya. Melampaui batas hingga melewati batasan-batasan yang ada, hingga melakukan hal-hal yang haram, ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan, ya. Maka demikianlah kami memberikan balasan, kata Allah, ya, bagi orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Rabb-Nya. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh ya, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan bagi mereka orang-orang yang demikian gambarannya, ya. Kam tata'allam nafsuka wa yataqatta qalbuka hasaratin ala ma tarahu min syababil muslimin, ya. Betapa sakitnya hati dirimu, ya, dan tercerai-berainya hatimu, ya. Karena apa? Karena sedih, ya. Alamat tarahu, ya, atas apa yang kau lihat min syababil muslimin, ya, dari mereka para pemuda dari kaum muslimin, alladzina imtala'at bihim al-arsifah wal malaib wilayali Ramadan al-fadilah, di mana, ya, trotoar-trotoar, demikian pula tempat-tempat di lapangan-lapangan tempat bermain, ya, penuh dengan mereka pada malam-malam bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, untuk saat ini alhamdulillah, ya, kalau di sini yang diberlakukan jam malam tentu saja tidak ada yang keluar sama sekali. Ya, siapa keluar 10.000, ya, real, atau kalau tidak penjara. Ya, kalau tidak penjara. Kalau mau silakan, ya. Mau main-main, mau berani, ya, ini tentu kerugian yang nyata. Nah, ini alhamdulillah di antara hikmahnya mungkin kita sekarang berhenti dari, ya, kebisingan sesaat yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab tersebut, ya. Ya. Namun tidak tahu kalau Ramadan selanjutnya, ya, orang-orang seperti itu masih hidup dan belum mendapatkan hidayah, bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Ya, mereka kumpul-kumpul, ya, tanpa ada faedah, ngobrol sana sini, bisa jadi mungkin ada yang musik-musikan, ya, merokok dan sebagainya, ya, mengganggu orang yang lewat, pemandangan yang tidak sedap, ya. Ini tentu sangat sangat menyedihkan. Ya, ini hal-hal yang benar-benar sia-sia, ya. Namun alhamdulillah untuk saat ini, ya, sementara ini Allah hindarkan kita dari mereka, ya. Kam min hurmatillahi wa ma'asihi allati yujaharu biha fi layali Ramadan al-mubarakah. Betapa banyak, ya, hal-hal yang diharamkan Allah, kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang seorang hamba itu terang-terangan melakukannya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Apakah ada? Realitanya masih ada. Ini yang sangat disayangkan. Ya, ini yang sangat disayangkan. Naam, iya. Innal muslim la yaghar. Sesungguhnya seorang muslim itu dia cemburu ala awqatil muslimin, ya. Dari waktu-waktu yang dimiliki oleh kaum muslimin, wa ala zahrati syababihim, demikian pula dari waktu syabab mereka, ya, waktu muda mereka. Antubdzala fi ghairi taatillah, ketika, ya, dikerahkan bukan untuk dalam ketaatan pada Allah, ya. Realita yang ada, waktu-waktu yang ada, sebagian orang bukan untuk beribadah pada Allah. Waktu muda mereka, tenaga yang kuat, ya, demikian pula dihabiskan bukan untuk ketaatan pada Allah. Kita sedih, kita cemburu dengan hal seperti itu, ya, tidak suka dengan hal seperti itu. Walakin, akan tetapi, la ba'sa 'alaika, engkau tidak berdosa, ya. Inna tariqa li sa'adatika wa sa'adati ikhwanika ad-da'watu wa du'a. Hanya saja sesungguhnya jalan untuk kebahagiaanmu, ya, pertama dirimu, wa sa'adatu ikhwanika, demikian pula jangan lupakan wa sa'adati ikhwanika, kebahagiaan saudara-saudaramu, ya. Mereka juga adalah saudara-saudaramu, ya, ketika mereka dari orang-orang yang beriman. Ya, maka apa itu? Ad-da'watu wa du'a, ya. Ajak mereka, kalau memiliki kemampuan maka ajak mereka. Demikian pula jangan lupa mendoakan kebaikan mereka kepada mereka. Doakan agar mendapatkan hidayah, ya. Naam, iya. Da'watu man ghafala min abna'il muslimina wa hidayatihim as-sirat al-mustaqim, ya. Berdoa, mendakwahi orang yang lalai dari generasi kaum muslimin, ya, dari anak-anak para syabab kaum muslimin, bahkan bisa jadi orang yang sudah tua juga, yang sudah punya istri, punya anak-anak pun ada yang melakukan seperti itu juga, kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Maka doakan mereka, Allahumma hdihim,
Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Allahumma wafiqhum, ya Allah berilah taufik kepada mereka lima tuhibbu wa tarda, untuk melakukan apa-apa yang kau cintai dan kau ridhai, ya. Wa hidayatuhum, dan doakan agar mereka mendapatkan hidayah, ya, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya. Wa du'a lahum bi dhahril ghaibi, dan berdoa ya untuk mereka tanpa sepengetahuan mereka, ya. Tanpa sepengetahuan mereka, ya. Mungkin kita ada punya teman, doakan, ya, yang masih mungkin kurang baik, doakan. Mungkin ada keluarga, ya, yang kurang baik, doakan, ya. Dan karib kerabat yang belum mendapatkan petunjuk, belum ada antusias untuk belajar Islam dengan sungguh-sungguh, doakan semoga mereka mendapatkan petunjuk, ya. La'allallaha an yasajiba fala nashqa abadan, ya. Semoga Allah mengijabahi doa tersebut sehingga kita, ya, tidak termasuk orang yang merugi selama-lamanya. Ya, ini nasihat beliau terakhir. Wadaan, ya, selamat tinggal, wa ila liqa, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah apa yang beliau sampaikan. Ya, dengan demikian alhamdulillah selesailah kita, ya, membahas beberapa amal saleh yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim di bulan Ramadan, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita besok akan melanjutkan dengan pembahasan yang lainnya. Apa itu? Ya, tunggu waktunya, insya Allah nanti akan kita share, ya, pada waktunya biidznillah. Para jamaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama ini dari kitab Kaifa Na'ishu Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada kita dari apa yang baru saja disampaikan.